Smart Business. Sobat ketemu lagi bersama saya Daryl Adam dalam program Podcast Bisnis. Dan seperti yang kita ketahui, ada banyak hal yang mungkin perlu kita kenali ya, otomatis di bidang eksibisi. Nah, Indonesia International Motor Show 2025 akan kembali dihelat di bulan Februari 2025. Apa dan bagaimana? Kita bahas yuk bersama dengan Mas Rumpoko Adi atau yang akrab disapa Mas Koko. Beliau adalah General Manager dari Diantra Promosindo. Halo Mas, apa Halo, kabar? selamat. Ganteng sendiri. Selamat siang. Sehat Mas? Sehat selalu. Selamat ya. Ini untuk kali keberapanya sudah berhasil melakukan sebuah bentuk konsep, ide, kreativitas dan juga inovasi sehingga IIMS kembali digelar. Jadi bulan Februari ini tanggal 13 sampai tanggal 23 di openingnya tanggal 12 Diantra Promosindo akan kembali menyelenggarakan pameran otomotif Indonesia International Motor Show tahun 2025. Jadi event tahunan yang memang kita tunggu-tunggu. Betul. Dapat dikatakan sebagai pesta rakyatnya orang otomotif. Ya, setuju. Karena di situ ada pameran, ada experience, ada education yang semua kita gelar pada tanggal tersebut. Ya. Jadi itulah yang kita siapkan di bulan Februari. Betul. Kadang-kadang para pecinta otomotif juga menunggu setiap tahun hal tersebut terjadi, event tersebut terjadi. Begini Mas, saya menyoroti tentang inovasinya. Kan biasanya kalau orang yang datang ke sebuah event besar itu akan timbul pertanyaan, ini bakal beda nggak sih dengan event-event sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya? Saya berpikir bahwa ada customer experience yang dihadirkan. So, seberapa penting kira-kira bagi seorang General Manager Diantra Promosindo untuk memikirkan hal itu bersama dengan timnya? Jadi sebenarnya kalau kita meng-create sebuah exhibition, itu hampir sama ketika kita meng-create sebuah produk. Semua berangkat dari, kalau kita belajar bisnis model canvas, selalu berangkat dari apa sih kebutuhan customer. Di situ ada sedikit riset, kita mencoba pain and gain-nya apa customer. Apa sih yang dimau Pak customer. Nah, setelah itu kejawab, seperti produk, ini bentuknya exhibition, kita meng-create values kita apa. Value proposition kita apa? Karena menjawab tadi kebutuhan customer. Akhirnya terbentuk bahwa IIMS tidak sekedar sebuah pameran, tapi di sana akan ada semacam kita melibatkan komunitas. Di sana ada unsur edukasi. Di sana ada unsur bagaimana pengunjung selain melihat pameran mobil juga mendapat experience yang signifikan. Nah itu ya yang kita jawab sehingga muncullah konsep yang namanya entertainment, education, experience. Yang memang kita kembangkan terus dari ke tahun ke tahun. Nah, jadi temanya akan strateginya akan hampir sama, tapi setiap tahun selalu ada perubahan yang kita kembangkan. Betul. Nah, kalau pertanyaan apa yang baru, ya tentunya dari sisi luasan yang pertama ya. Jadi kan luas menunjukkan indikator bahwa ada pengembangan baru. Jadi tahun lalu kita sekitar 133.000 meter persegi. Tahun ini 154,2 ribu meter persegi. Jadi ada perluasan. Bahkan teman-teman nanti bisa lihat tidak hanya sekedar di Hall A, Hall D, Hall B, tapi kita ada perluasan sampai ke arah Gambir Expo. Ya di sana. Jadi selain outdoor, indoor juga ada perluasan. Jadi memang industri otomotif yang terus berkembang sehingga animonya juga terus bertambah dan kurang lebih akan diikuti oleh 31 brand roda 4 dan ada 25 brand roda 2. Sehingga kalau total eksibitornya akan mencapai 190 lebih brand. Lumayan. Sehingga kebayang bagaimana seluruh ekosistem atau komunitas otomotif akan terlibat dalam pameran tersebut. Saya ajak sedikit flashback ke tahun lalu ya. Kan kalau tahun lalu kan yang namanya kendaraan yang berbasiskan EV itu belum terlalu banyak. Ini cukup menjanjikan nggak di tahun ini? Dari tahun 2002, 2003, 2004 rasanya perkembangan EV di Indonesia sangat baik ya. Terlihat dari parameter kita. Jadi kalau dulu mungkin 2 tahun yang lalu brand EV hanya dimiliki oleh brand-brand tertentu. Tapi hampir sekarang hampir semua brandnya itu menampilkan atau ada unit EV-nya. Itu nanti diamati mulai dari brand-brand yang sudah lama maupun baru, baik dari Jepang, dari Cina. Yang pada umumnya juga membawa unit, menampilkan unit elektrik yang menjadi pilihan, jadi customer jadi semakin banyak. Jadi baik. dari tahun ke tahun rasanya perkembangan itu sangat signifikan.
Oke. Dan kita setiap tahun itu selalu ada risetnya, Mas. Gimana? Ada risetnya. Jadi riset tuh membuat tadi pertanyaan pertama apa sih yang harus disiapkan? Kita selalu ada risetnya. Jadi apa yang menarik bagi pengunjung? Nah, masalahnya ternyata yang menarik itu test ride, test ride mobil, terus Infinite Live, Infinite Show, program-program apa yang menarik yang kita harus create lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi based on kita selalu riset yang kita lakukan, bahkan tidak kita sendiri yang melakukan, jadi kita bekerjasama dengan lembaga dari luar yang independen untuk kita mengembangkan. Termasuk akhirnya ketangkep berapa lama sih orang ada di pameran ini gitu ya. Oh, oke. Selalu hampir lebih dari 50% itu di atas 5 jam mereka ada di pameran. Dan yang mengejutkan lebih dari 28% itu dia datangnya setiap hari selama 1 hari. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata program yang menarik, inisiatif yang menarik membuat mereka stay dan itu menjawab kebutuhan mereka. Oke, Mas Koko, dari data analitik yang disampaikan barusan ya, ini kan saya berpikir begini loh, bahwa sebenarnya customer experience dari event besar IMS ini kan begitu menjanjikan dan memperkaya edukasi mereka tentang pengetahuan industri otomotif. Apa spill sedikit yang bisa disampaikan? Customer experience seperti apa yang dijanjikan akan dirasakan sebagai sebuah bentuk diferensiasi ketika banyak pengunjung yang akan hadir di IMS tahun ini nih? Ya. Jadi kembali based on riset kami ternyata memang ada irisan antara menikmati sebuah pameran kendaraan otomotif dengan musik. Oke. Sehingga ketika ada irisan, seberapa irisannya, kami juga mengembangkan yang namanya Infinite Live. Selama 10 hari, ya kami tampilkan artis-artis tier 1 yang memang menarik orang untuk datang sambil selesai Infinite Show, selesai lihat pameran, dia bisa menikmati musik. Nah, dengan artis tier 1 seperti ada Dewa, ada Raisa, ada Ariel, ada Juicy Lucy, ada bahkan Iwan Fals. Jadi artinya memang kita tampilkan itu sebagai bentuk experience yang akan diterima oleh customer. Yang lainnya tentunya ada baru tahun kedua kita melakukan yang namanya Infinite Show. Jadi di sorenya ada nama Infinite Show. Jadi bagaimana atraksi-atraksi lah yang tentunya berhubungan dengan otomotif, baik itu roda 2, roda 4, yang memang kita create dengan sebuah acara sehingga itu juga membuat hal baru lah. Ternyata di Indonesia banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dengan pertunjukan otomotif. Nah, itu yang juga nggak kalah penting tentunya. Di Indonesia komunitas otomotif kan banyak sekali ya, Mas. Mungkin di pameran ini karena kita kebetulan ada area outdoor dan kita melibatkan mereka, PPMKI ataupun apapun namanya, berbagai komunitas, pergi ke bulan, terus berbagai yang saya banyak sekali itu, ya kita coba rangkul untuk dia meng-create program. Dan dia kan juga punya komunitas di belakangnya ya, punya turunan ya, sehingga ketika dia tampil pasti juga akan. Jadi semacam ya tadi, mungkin kalau bulan kita menjelang Lebaran gitu ya, teman-teman otomotif sudah akan ada lebarannya orang-orang otomotif di IMS lebih duluan ya, 2025 gitu. Oke, berarti yang dipertahankan sebagai sebuah konsep baru inovasi adalah Infinite Show dan juga Infinite Live. Ini pembagiannya bagaimana, Mas? Apakah ketika di hari pertama pembukaan itu akan ada live terlebih dahulu baru show dilanjutkan atau ada jam tertentu? Setiap hari akan ada, hanya jamnya. Di sore hari ya jam 3, jam 4 gitu, Infinite Show, sampai nanti jam malam baru sekitar jam 8 atau jam 9. Kalau di weekend baru kita ada artis Infinite Live. Jadi, di weekend berarti. Enggak, tapi tiap hari ada. Oke, baik. Cuman waktunya sore Infinite Show dulu, tadi yang berbagai pertunjukan mengenai otomotif, baru nanti malamnya musik. Panggungnya sama di area outdoor. Panggungnya di area outdoor tersebut ya. Berarti dengan harapan mereka menikmati penampilan, juga berkenan untuk melihat pameran tersebut ya. Berapa jumlah ini tadi yang disampaikan, jumlah vendor yang ikut? Eksibitor yang ikut 190. 190? Lebih dari 190. Dibandingkan tahun lalu bagaimana? Ada peningkatan. Tahun lalu sekitar 188 atau 85 gitu. Ini kan berarti dari sisi produsen juga ada ketertarikan yang kuat ya untuk hadir di situ ya. Apa sih resepnya dari timnya Mas Koko sendiri? Jadi teman-teman di Andra memang sebagai sebuah
penyelenggara event gitu ya. Itu memang beberapa kompetensi harus kita miliki ya, salah satunya kreativitas yang penting sekali. Tapi nggak kalah penting adalah client service karena kita ini jasa gitu kan. Jasa sehingga bagaimana kita berkomunikasi baik dengan seluruh stakeholder, termasuk eksibitor, dan mencoba menjawab apa kebutuhan para eksibitor. Sebagai contoh, ketika kita meng-create Gambir Expo, gitu ya, kan ada di posisinya ada di sebelah belakang gitu ya. Ya kita juga berupaya bagaimana akses masuknya kita atur. Jadi nanti Gambir Expo sebagai salah satu dari akses utama pengunjung. Kalau parkirnya agak ke depan akan ada shuttle bus menuju ke Gambir Expo. Di sana juga kita create supaya tetap ramai. Ada juga diletakkan pusat F&B ada di sana. Artinya attention orang akan juga ke sana. Nah, itu kan salah bentuk bagaimana kita. Nah, akhirnya di Gambir Expo pun yang ikut eksibitor adalah para UMKM yang menurut saya bagus-bagus semua. Sehingga dapat dikatakan pasti akan memancing pengunjung untuk sampai ke sana. Terus akses depan hanya untuk VIP, akses yang di hall C sama B ya tetap kita buka. Nah, itu salah satu contoh bagaimana coba kita menjawab customer service kita, termasuk kita tentunya mengembangkan sosial media kita. Nah, itu juga salah bentuk karena hari ini promosi kan promosi juga lewat sana. Jadi intinya kalau bicara exhibition ya ada fungsi markom, ada fungsi sales, yang nggak kalah penting adalah operation. Ya, bagaimana kita mengelola venue, bagaimana kita mengelola crowd control, bagaimana kita menservis, memastikan seluruh prasarana kebutuhan para eksibitor terpenuhi dengan baik. Gitu. Mas, punten nih, kan kita di podcast bisnis ya. Boleh nggak sedikit singgung masalah bisnisnya? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, yang diharapkan persentase kenaikan atau gain-nya dari transaksi itu berapa persen? Kita menyebutnya bukan persen ya, tapi nilai tertentu lah. Jadi tahun lalu itu kita pencapaiannya mencapai transaksi 6,7 triliun ya. Tapi tahun ini setelah tantangannya kan orang ngomong industri otomotif lagi turun, penjualan mobil lagi turun. Tapi sebagai target ya minimal tetap di atas 6,7 triliun transaksi ya. Pengunjung yang ditargetkan adalah sekitar 562.000 selama 11 hari. 10 hari. Oke, baik. Ini waktu kita nggak banyak nih, Mas Koko. Tapi mungkin Mas Koko secara pribadi mewakili Diandra Promosindo berkenan untuk mengajak smart listeners yang mungkin nanti akan hadir. Detailnya itu tanggal berapa, buka jam berapa, sampai jam berapa, untuk tiketingnya bagaimana? Silakan. Jadi buat teman-teman penggemar otomotif tentunya Diandra mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh stakeholder, seluruh komunitas, seluruh ekosistem atas terselenggaranya IMS tanggal 13 sampai dengan 23 Februari. Gitu ya. Tiket dapat dibeli di Diandra Tiket atau langsung ke lokasi juga bisa gitu ya. Jam buka kalau weekend adalah tentunya jam 10 sampai jam 9. Kalau weekday adalah jam 11 sampai jam 9 juga gitu ya. Tiket bisa tiket terusan, bisa masuk dulu ke area IMS. Kalau tertarik minat, teman-teman bisa topping lagi untuk masuk ke Infinite Life. Jadi harga tiketnya di weekday 50.000 ya, di weekend-nya 90.000. Jadi masih sangat terjangkau. Dan ada juga atraksi-atraksi menarik seperti drifting, seperti mungkin itu anak kecil yang pakai sepeda itu apa namanya? Pushbike. Nah, pushbike juga ada kompetisi pushbike. Artinya biasanya berdasarkan based on riset kami yang datang ke IMS itu family. Ya, family. Jadi ada bapak, ada anak, ada apalagi kalau ada pushback gitu ya, yang nganter ya bapak, anak, nenek, kakeknya. Jadi dan sarana atau area pendukungnya juga cukup signifikan sehingga kalau teman-teman membutuhkan makan, F&B juga rasanya ada banyak pilihan juga. Jadi teman-teman tolong agendakan, jangan sampai lewat. Nah, untuk tanggal 13 sampai tanggal 23 Februari tetap luangkan waktu untuk kita berkunjung, menikmati baik sendiri, bersama teman, bersama keluarga, hadirnya Indonesia International Motor Show tahun 2025. Oke, terakhir nih Mas Koko, sebagai sebuah bentuk ajakan dari Mas Koko secara pribadi mewakili Diandra Promosindo. Apa yang menyebabkan orang itu harus hadir dan ya paling tidak memiliki unit lah dari digelaran event IMS 2025 ini? Saya pikir transportasi adalah kebutuhan yang masih sangat pokok di Indonesia. Dan teman-teman rasanya
salah satu pilihan terbaik ketika mengambil keputusan untuk ganti kendaraan, cari alternatif kendaraan, atau melihat perkembangan teknologi kendaraan, atau menikmati berbagai pertunjukan atau experience terkait dengan otomotif. Tidak ada pilihan lain kecuali datang ke IMS 2025. Terima kasih Mas Koko. Sama-sama. Oke, Smarters, demikian podcast bisnis kali ini. Jangan lupa 13 Februari sampai dengan 23 Februari 2025 ajak keluarga Anda untuk hadir di IIMS 2025. Nikmati betul-betul customer experience yang berbeda dibandingkan dengan tahun lalu dan beragam acara yang disajikan. Sekali lagi, jangan lupa 13 sampai dengan 23 Februari 2025. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.